Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Diambang Kematian. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Bapakku melakukan pesugihan yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 2002, ibuku, 2012, kakak, berikutnya 2022 adalah aku, diambang kematian. Namaku Nadia, seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dariku. Meski kami sering bertengkar, tapi dulu kakak telah mengajarkan banyak hal padaku yang mana sampai sekarang telah menjelma menjadi suatu kebiasaan. Tutup mata dan telinga ketika dia datang. Dia yang kumaksud ialah makhluk bengis yang selalu meneror kami sejak kecil. Tubuhnya manusia, namun kepalanya berwujud kambing dengan tanduk-tanduk meruncing, mata merah menyala, dan telapak tangan besar lengkap dengan kuku-kuku hitam panjang yang mana nampak lebih tajam dari pisau. Makhluk itu yang telah merenggut keutuhan keluargaku, dan dia selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam-malam tertentu. Kalau kalian bertanya, apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang? Iya, dia tak pernah absen menyiksaku, dan bahkan ketika menceritakan ini, aku merasa seperti diawasi oleh banyak mata-mata tak terlihat dari berbagai arah. Sebenarnya aku bingung dari mana harus mulai cerita. Rasanya udah terlalu banyak menumpuk, ruwet, dan takut. Aku benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini, di saat bapak seolah juga pasrah menyerahkanku pada dia. Kami tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu keluargaku bisa dibilang keluarga yang bahagia sekali. Semuanya nyaris terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar, dari toko kecil, kemudian merambat pesat sampai punya toko besar dan jadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluargaku amat pesat dalam waktu yang terbilang singkat. Orang tuaku memang hebat. Setidaknya dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kami tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara rumah-rumah lain, hanya rumah kamilah satu-satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi. Ada aja yang harus dibenerin atau diganti, sampai-sampai bentuknya terus berubah-ubah dan jadi gak karuan. Aku lupa tahun berapa persisnya rumah kami mulai melakukan renovasi secara terus-menerus. Namun seingatku itu terjadi mulai awal tahun 2000-an. Waktu itu aku masih kecil. Aku kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi meroket, namun justru hubungan keluarga kami menjadi terasa tak seerat dulu sewaktu masih menjalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar, seperti gak ada lagi quality time nonton TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, bapak pasti langsung marah-marah dan mengucap, "Kamu mau mati!" Ucap bapakku. Itulah yang membuat rumah kami nampak besar, namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Kadang aku pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumah jadi serba salah. Awalnya semua baik-baik saja sampai suatu ketika ibu menjadi aneh. Ibu jadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ibu mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diam saja melihat dan menatap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di teras
melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak histeris ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu kami berpikir mungkin itu dampak dari demam ibu. Sampai tak lama berselang aku melihat bapak membawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika kakak bertanya, bapak malah balik marah dan menyuruh kami semua masuk kamar. Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapkan oleh ibu ke aku dan kakak. Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat. Seringkali ibu nangis setiap mengucapkan itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan menangis. Setelah itu sakit ibu semakin parah. Demamnya sering membuat dia sampai kejang-kejang, sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu ibu tiba-tiba bilang haus, terus mau mengambil minuman ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar. Aku mengira mungkin ibu mau mandi air hangat, namun yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam. Matanya putih semua. Di situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi. Dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber, semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja, yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung. Kok bisa ya mereka menilai ibu seperti itu? Namun kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda. Bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakakku. Sejak usaha bapak berkembang, bapak tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya dia tidak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil, ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri dan di waktu bersamaan, ibu juga membantu usaha bapak di pasar. Namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam kakak mengetuk-ngetuk pintu kamarku. Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Namun malam itu kakak tidak bercerita apapun. Dia cuma bilang mau tidur di kamarku, soalnya kamarnya panas. Namun beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi sebenarnya malam itu ialah dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang, yang mana memang jendela kamar kakak menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu menangis merintih terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku.
Memang sejak kami sering ditinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja Bapak yang kami semua dilarang untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruang tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Hampir setiap malam kami sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal kami tinggal di perumahan yang bisa dibilang elit. Tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai aku juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah, karena ternyata tetangga-tetangga kami juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun kami tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup, berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah, dan Bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam. Bisnis Bapak memang semakin maju. Bapak juga dapat banyak proyek-proyek lain. Tak memungkiri, aku pun ikut menikmati segala fasilitas yang Bapak kasih, dan itu memang lebih dari kata cukup. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari Bapak, yang secara gak langsung membuat aku menampik segala pemikiran buruk tentang Bapak. Sampai pada 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan Bapak. Waktu itu kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa-bawa pisau, mengancam mau membunuh Bapak. Aku yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha sekuat tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian!" ucap kakakku. Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke Bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan, sedangkan Bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun, seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, "Iya, seharusnya Bapak yang mati, bukan Ibu." Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi tak diduga oleh Bapak, tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh Bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak Bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun ibu menolak. Kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami, sampai ibu meninggal secara tragis. "Bapak menyesal, maafin Bapak," ucap Bapak meminta maaf. Aku tak tahu bagaimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru saja aku dengar. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun waktu itu cuma menangis. Beberapa hari setelah itu, kakak gak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana. Aku cuma sendirian, ngobrol sama Bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai Bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya, lalu memintanya untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami. Di situ dia mengakui kesalahannya dan dia menjelaskan kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. "Kalian berdua sudah dewasa. Bapak gak ingin ada korban lain setelah Ibu," ucap Bapak. Pada inti dari pembicaraan itu, Bapak secara gak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta kita untuk membantu Bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lagi. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta Bapak. Gimanapun aku, kenyataan yang harus kami hadapi ialah
ini semua telah terjadi dan gak bisa diubah. Aku dan kakak juga gak mau ada korban tumbal lagi yang menyusul seperti ibu. Jadi mulai hari itu kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu Bapak setiap kali Bapak melakukan ritual renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Di situ kami tahu kalau Bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Ingatanku langsung tertuju pada suara-suara kambing yang kami dan para tetangga dengar setiap malam sampai menjelang subuh. Semakin hari semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang gak tahu dari mana sumbernya, tapi seperti keluar dari sela-sela lantai. Setelah itu, Bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat tenang, malah setiap hari rasanya selalu was-was. Hal buruk apalagi yang akan menimpa kami. Dan benar saja, meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam membantu setiap ritual, tapi yang kukhawatirkan tetap saja terjadi. Beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. Dokter bilang penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku, kakak adalah orang yang paling jarang sakit di antara kami. Jadi itu semua tentu tidak masuk akal, dan lagi-lagi aku cuma bisa menangis. Hari itu aku benar-benar sangat membenci Bapak. Tapi setelah itu aku justru mengalami banyak kejadian-kejadian aneh dan teror yang bikin aku sangat sulit untuk tidur. Seolah aku jadi bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Tidak lama setelah kematian kakak, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk kepala kambing itu. Satu hal yang tak pernah aku bayangkan semasa hidup ialah ketika hidupku seperti sudah tak memiliki batas dengan mereka yang tak kasat mata. Aku jadi bisa mendengar suara-suara aneh tapi tidak berwujud. Tapi kadang aku bisa melihat sosoknya ketika makhluk itu seperti berbicara kepadaku, namun aku tidak bisa mendengar suaranya. Aku tak tahu mengapa semua itu bisa terjadi. Tapi yang pasti, hidup tanpa batas dengan mereka benar-benar membuat aku seperti orang gila yang gak bisa membedakan mana halusinasi dan mana realita. Aku sempat berpikir kejiwaanku terganggu. Aku minta sama Bapak untuk ke psikolog, namun sama sekali gak ada perubahan. Yang ada malah kian hari mereka terus menggangguku sampai aku sakit, demam tinggi, dan hampir 1 bulan tidak mau ke sekolah. Aku merasa menjadi manusia paling aneh ketika melihat mereka yang orang lain tidak melihat, dan itu benar-benar susah untuk bisa berpura-pura menjadi orang normal seperti dulu. Kalau aku ceritakan satu persatu gangguan yang aku alami, nanti cerita ini jadi kepanjangan. Jadi aku ceritakan mereka makhluk bengis yang berkaitan dengan pesugihan yang Bapak lakukan, yaitu makhluk si kepala kambing. Aku lupa kapan tepatnya. Kira-kira ini terjadi sekitar beberapa minggu setelah kematian kakak. Waktu itu aku ingat tengah malam sekitar jam 1, aku mendengar suara Bapak tertawa keras dari ruang kerjanya di lantai atas rumah. Semakin kerasnya itu sampai membuat aku terbangun dari tidur. Aku coba bodoh amat terus melanjutkan tidurku, tapi aku mendengar suara langkah orang lari-lari dan terdengar ramai serentak. Aku penasaran karena itu sangat mengganggu tidurku. Jadi aku keluar untuk memeriksa apa yang sedang Bapak lakukan. Aku keluar kamar langsung mencium bau dupa dan kemenyan yang menyengat hidung.
aku beranikan diri naik ke lantai atas. Pas sampai di depan ruang kerja Bapak, aku mendengar suara napas berdengus kasar dan temponya cepat. Awalnya aku ragu buat buka ruangan karena teringat pesan Bapak untuk jangan coba-coba masuk ke ruang kamar itu. Tapi suara yang aku dengar itu semakin keras. Aku juga takut terjadi apa-apa dengan Bapak di dalam. Rasa penasaranku mengalahkan ketakutan dan keraguan-raguanku. Pelan-pelan aku buka pintu kamar itu sekedar agar bisa mengintip. Namun betapa terkejutnya aku ketika aku lihat ternyata bukan Bapak, melainkan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing dan tanduk meruncing. Itu terlihat sedang dengan lahap seperti binatang buas kelaparan. Dia duduk membelakangiku. Aku coba melihat apa yang dia makan. Sampai hari ini aku masih tak percaya jika mengingat kejadian itu. Aku masih berharap apa yang aku lihat itu cuma halusinasi. Tapi aku melihat secara jelas dan nyata, makhluk itu sedang makan potongan-potongan tubuh yang gak lain ialah mayat dari kakakku sendiri. Aku syok, mau teriak tapi tak bisa. Mau lari, badan rasanya kaku seperti patung. Aku cuma berdiri dengan tubuh gemetar dan makhluk itu menengok ke arahku. Mata merahnya menyorot tajam dan secepat kilat dia berbalik badan ke arahku, lalu menyergapku seperti akan menerkam. Setelah itu pandanganku gelap. Aku terbangun di kamarku. Kepala rasanya pusing dan badan terasa remuk, sakit seperti habis dibanting. Di lengan dan badanku juga banyak luka seperti luka cakar. Aku memanggil-manggil Bapak dan Bapak bilang semalam aku pingsan di depan ruang kerjanya. Dengar Bapak ngomong kata ruang kerja, seketika aku teringat kejadian yang kulihat tadi malam yang membuat aku sampai pingsan. Aku langsung gemetaran. Aku menangis sangat ketakutan. Aku menceritakan semuanya ke Bapak. Yang kamu lihat itu salah, gak mungkin. Kan kamu lihat Bapak sendiri yang makamin jenazah kakak. Jadi gak mungkin, ucap Bapak meyakinkanku. Bapak beranggapan aku melindur. Iya, aku berharap yang Bapak bilang itu benar. Tapi yang aku lihat tadi malam itu benar-benar nyata. Kalau aku cuma halusinasi, terus apa penyebab luka-luka di badanku ini? Waktu itu aku setiap makan selalu mual karena selalu teringat kejadian makhluk kepala kambing itu memakan mayat kakakku. Dan sejak hari itu, si kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya di setiap malam Selasa. Dia selalu menggangguku dan membuat aku menjadi seperti orang gila yang gak bisa hidup normal. Bertahun-tahun aku merasa seperti ini. Bapak masih terus melakukan ritual rutin penumbalan kepala kambing dan sebagaimana yang dijanjikan, usaha Bapak terus berkembang dari tahun ke tahun. Tapi hidupku semakin terus tersiksa dan tak pernah lagi merasa tenang. Selalu seperti diawasi dan was-was terhadap setiap kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi kapanpun. Singkat cerita, aku kaget tiba-tiba Bapak mengajakku pergi ke suatu daerah di ujung Pulau Jawa. Di sana kami mengunjungi satu rumah semi permanen di satu desa yang berada dekat dengan alas mistis yang terkenal dengan kliniknya. Sumpah, jalan menuju desa itu seram sekali. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud aneh-aneh yang membuat aku selalu memejamkan mata sepanjang jalan dibandingkan membuka mata dan melihat yang membuat perutku menjadi mual. Aku juga mendengar suara bisikan-bisikan kuat entah dari mana yang menyuruh untuk mati. Seperti, "Mati saja, sebentar lagi kamu mati, mati." Bisikan itu datang dari berbagai arah dan yang bisa aku lakukan hanya menutup telinga dan memejamkan mata di sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, ternyata itu rumah dukun tempat Bapak melakukan ijab pesugihan dulu. Tujuan Bapak datang lagi ke rumah itu ialah untuk menceritakan semua yang terjadi pada keluarga kami akibat makhluk
dalam perjanjian itu dan Bapak meminta tolong sampai memohon untuk bisa dibantu agar terlepas dari ikatan pesugihan tersebut. Bapak juga menjanjikan akan melakukan dan memberikan apa saja yang dia minta agar bisa dibantu untuk memutus pesugihannya. Namun responnya di luar dugaan dan harapan kami. Aku sangat mengingat dukun itu hanya ngomong dengan datarnya. Semua sudah terlambat, dia tidak akan melepas kamu. Di situ Bapak marah-marah, dia ngamuk, mengacak-ngacak semua benda yang di sekitarnya sambil menunjuk dan menyalahin si dukun. Karena tumbal yang disepakati hanya kambing saja, ritual renovasi rumah juga rumah kotor. Bapak meledak, mengoceh yang membuat telingaku sampai sakit mendengarnya. Tapi dukun itu malah balik membentak Bapak dan dia berkata, "Keserakahanmu sendiri yang bikin kamu kayak gini." Setelah itu kami diusir dan kedatangan kami jauh-jauh ke sini hanya sia-sia saja. Aku tak tahu apa yang membuat Bapak kelihatan panik seperti ini. Bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga-duga, mungkinkah Bapak mengetahui sesuatu tapi menyembunyikannya. Mulai hari itu, Bapak beberapa minggu tidak melakukan ritual sampai suatu hari. Dia mengamuk di ruang kerjanya sendiri sampai menangis. Di situ, aku baru pertama kali lihat Bapak menangis sampai terisak. Lebih daripada kematian ibu dan kakak yang air matanya masih bisa dia tahan. Bertahun-tahun pula kami pergi dari satu dukun ke dukun lain, guru spiritual, dan semua orang pintar kenalan Bapak yang entah dari mana kami datangi untuk meminta bantuan agar bisa terbebas. Tapi yang kami dapat malah sebaliknya. Ketika mengunjungi rumah orang pintar berlabel kiai dari kenalan Bapak, dia menyampaikan hal yang paling kutakutkan. Makhluk itu bahkan masih selalu datang, khususnya di setiap malam Selasa dan hari-hari lainnya. Aku selalu merasa seperti diawasi, bahkan sampai ketika aku menceritakan hal ini. Rasanya aku benar-benar sudah capek sekarang. Aku cuma bisa berdoa dan semoga Tuhan memberikan jalan terbaik, dan kalaupun harus mati, mungkin itu yang terbaik. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.